Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Marilah berdoa untuk mendengarkan sabdanya di pagi hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan di pagi ini. Engkau sangat baik, masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan isi hatimu melalui firman-Mu. Berilah kami hikmat-Mu untuk bisa memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami semakin mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15-17 firman Tuhan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Rabu 7 Desember 2021. Bijak menggunakan waktu. Brian Crouch mengatakan, "Jangan kirimi aku bunga ketika aku sudah mati. Jika kamu menyukaiku, kirimilah aku bunga selagi aku masih hidup." Quote dari Brian ini mau mengajak kita untuk saling memperhatikan saat masih ada kesempatan hidup. Saudara-saudara, pemaknaan orang bijak tentang hidup, dia akan memaknai waktu sebagai kesempatan. Kesempatan yang menghembuskan roh harapan untuk menghidupkan semangat hidup agar hidupnya bermakna. Benjamin Franklin mengatakan, waktu yang hilang tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Karenanya, sekaranglah saatnya untuk menata hidup. Sekaranglah saatnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kualitas iman. Karena kita tidak tahu sampai di mana batas kemampuan kita untuk terus kuat berkelana di dunia ini. Dan biasanya, penyesalan akan selalu menyusul kemudian. Karenanya Tuhan begitu baik mengingatkan kita hari ini. Sebelum penyesalan itu datang, maka Ia mengingatkan kita melalui firman-Nya pagi ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, kita diingatkan oleh Tuhan, jika masih terus menyia-nyiakan waktu dan mengisinya dengan cara-cara hidup yang bertentangan dengan Tuhan, segeralah hentikan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu untuk memohon pengampunan, sebelum kekeliruan-kekeliruan, sebelum kesalahan-kesalahan, sebelum dosa-dosa yang kita perbuat menimbulkan akibat yang lebih parah lagi atau mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi. Waktu sekarang ini adalah sebuah momentum prima untuk mengevaluasi diri, untuk bertobat dan menata hidup lebih baik. Kalimat selagi masih ada waktu membawa kesadaran diri bahwa kekuatan dan waktu kita sangatlah terbatas adanya. Saudara-saudara, John Calvin mengatakan, sumber segala dosa adalah perbuatan yang menyia-nyiakan waktu. Itu berarti bahwa menghabiskan waktu tanpa adanya tanggung jawab keterpanggilan yang diciptakan Tuhan untuk berkarya dengan baik. Saudara, tiap orang jika diberi kesempatan, itu berarti Tuhan memberi kesempatan untuk mengoptimalkan semua potensi diri. Karena itu, jika kita bekerja atau melayani hanya sekedar rutinitas belaka, maka itu sama saja kita diperbudak olehnya, diperbudak oleh kepentingan dan kesenangan pribadi. Saudara-saudara, selagi masih ada waktu, juga dapat dipahami sebagai sebuah proses pertumbuhan iman, proses perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bijaksana melibatkan penggunaan waktu yang cermat dan tepat. Saudara-saudara, saat kita menggunakan waktu yang ada, saat kita meningkatkan karya, pekerjaan dan pelayanan kita, kita bisa merasakan
titipan kegembiraan dari Tuhan. Dan titipan kegembiraan dari Tuhan itu, orang lain juga bisa merasakan kegembiraan itu. Dan itulah makna hidup sejatinya. Selagi masih ada waktu, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Teruslah berkarya, membagi makna hidup bagi sesama kita. Dan teruslah mengingat bahwa waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Bijaklah menggunakan waktu agar semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam siara kehidupan kita di dunia ini. Tuhan menolong kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau begitu baik, mengaruniakan kami waktu, mengaruniakan kami kesempatan sekian lamanya kami menjalani hidup di dunia ini. Kami mohon ampun jika selama ini hidup kami hanya menyia-nyiakan waktu. Kami mohon kepadamu, jika selama kami hidup, kami hanya menyia-nyiakan waktu anugerah Tuhan itu. Pagi ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kami hikmat-Mu, agar dalam menjalani kesempatan hidup selanjutnya, kami ditolong Tuhan untuk menjalani hidup dan berusaha mengerti kehendak Tuhan, agar hidup kami tidak terlewatkan begitu saja tanpa makna. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami makin berdampak baik bagi sesama kami. Dalam mengisi waktu yang masih ada ini, kami semakin mengasihi sesama kami dan terlebih akan semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan menolong kita.